Halo, permisi Pak. Tes 1 2.
Halo, tes satu dua. Bagaimana ini kita lanjut aja atau bagaimana ya Pak ya? Kalau iya, Ibu, sepertinya pesertanya lagi pada belum dapat hadir hari ini. Berarti gimana? Mau lanjut saja atau bagaimana? Atau kayak saya chat sama Bapak tadi di WA. Kalau lanjut saja tidak apa-apa Pak. Nanti kan ada rekaman Zoom-nya ya. Tapi kalau ingin diganti hari lain, asalkan difikskan dulu. Kalau ingin dibatalkan 2 hari sebelumnya bisa dikabarin gitu Pak. Ibu ternyata masih bisa lanjut hari ini. Oke, baik, berarti saya lanjut nih Pak ya. Iya, iya. Sambil nunggu yang lain. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi sekalian, hari wabarakatuh. ini adalah hari kedua, pertemuan kedua kita. Saya izin share screen. Materinya hari ini adalah praktek sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi ada materi yang saya udah share di grup WhatsApp. Nah itu bisa diklik aja. Nanti itu kemarin kan sudah ada request ya mau mengetahui bagaimana Canva juga jadi peluang cuan. Nah di situ juga ada saya sisipkan ya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal baca aja. Eh, Baiklah mungkin karena ini saya mohon izin karena ribut karena lagi istirahat ya anak-anak ya. Saya posisinya di perpustakaan. Saya izin share screen Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah materinya hari ini. Nah, ini nanti slide-nya udah bisa diakses masing-masing ya, Bapak Ibu ya. Eh, untuk hari ini adalah fokus ke praktek. Kemarin kita sudah membahas tentang mengenal Canva dari awal. Terus ada kemarin fitur AI, bikin game edukasi dan lain-lain. Terus nah hari ini adalah kita membuat LKPD, poster, PPT maupun video. Nah ini semuanya adalah media pembelajaran yang membantu kita di kelas. Nanti Bapak Ibu kalau ingin materinya tinggal klik sini aja ya Bapak Ibu ya. Klik aja di sini. Terus ini fitur AI di Canva juga klik juga di sini. Nah, ini nih yang hari kedua. Nah, jadi hari kedua itu ini template. Bapak Ibu bisa klik di sini, nanti semuanya itu bisa diedit ya, editable. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan. Terus di sini juga ada videonya. Nah, kalau video ini masih banyak upgrade ya untuk di Canva ya. Jadi saya akan fokus ke yang template bikin ini.
Jadi yang di sini ada beberapa template dari jurnal mengajar, jadwal pelajaran, terus ada refleksi pelajaran, terus ada biodata peserta didik, asesmen kognitif, jadwal piket, kartu apresiasi, serta ada presentasi berbentuk ice breaking. Nah, saya coba klik di sini ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah beberapa template yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ini bentuknya adalah lembar kerja ya, Bapak Ibu ya, lembar kerja untuk peserta didik. Ini bisa di-print atau dibagikan secara digital kepada peserta didik. Yang ini ada eh, beberapa, saya coba ini slideshow. Nah, ini ada karena saya matematika, Bapak Ibu ya, makanya ini ada matematika. Nanti Bapak Ibu bisa ganti aja, mengedit saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, tapi yang saya tekankan di sini adalah ini adalah bentuknya lembar kerja ukurannya A4. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin membuat sendiri di Canva itu harus memakai A4 biar di printnya juga mudah. Nah, terus di sini juga ada, nah ini untuk administrasi kelas, ya kelas. Ini untuk kita jurnal mengajar, tinggal diklik aja. Ini saya coba salah satu klik ya Pak Ibu ya. Ini adalah presentasi karena kita sering pasti menggunakan PPT ya, menggunakan PPT di kelas. Nah, tinggal klik aja Pak Ibu ya. Tunggu sebentar lagi loading. Nah, ini contoh bentuk presentasi. Contoh bentuk presentasi. Jadi bentuknya itu 16:9. Nah, seperti kayak PPT juga Pak Ibu ya. Sebelumnya kemarin kita sudah membahas juga ya untuk presentasi bisa menggunakan AI. Bisa menggunakan AI di Canva pertemuan kemarin. Nanti videonya saya belum saya upload ya. Lagi proses video ininya, video rekaman Zoom-nya. Nah, ini adalah presentasi. Nah, bentuknya adalah 1920 kali 1080 pixel. Presentasi ini interaktif ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti saya jelaskan kenapa ini disebut dengan interaktif, tapi ini bukan AI. Ini kita bikin secara manual. Nah, ini adalah bentuknya presentasi tadi. Layarnya adalah layarnya adalah kita lihat ukurannya di sini tadi. Ukurannya adalah 1920 pixel dan 1080 pixel. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengambil dari template juga bisa ya, mengambil dari template juga bisa. Templatenya itu adalah di sini. Mengklik template di sini. Nah, ini templatenya. Kalau tidak sesuai, bisa cari template di lain. Nah, ini template punya orang, apa Ibu ya? Template punya orang. Nah, jadi tinggal ambil saja, tinggal diedit saja sesuai dengan kebutuhan. Tetap pertama, hal pertama yang dilakukan adalah ubah dulu judulnya sesuai kebutuhan kita ya. Misalnya tidak sesuai nih ya, ice breaking, tapi kita cari yang lain, kita ganti dulu judulnya. Itu dulu yang pertama. Ganti judul dari karya kita agar mudah dicari. Nah, ini adalah jenisnya juga presentasi ya Pak Ibu ya, presentasi. Di halaman pertama untuk presentasi itu pasti judul ya, apapun itu mau itu pun e-book maupun itu PPT, apalagi yang ini ya, itu pasti lembar pertama adalah cover atau judul utama. Nah, ini adalah judulnya. Jadi lembar pertama adalah judulnya. Lembar kedua nanti itu bisa petunjuk atau tujuan pembelajaran, bisa tujuan pembelajaran. Ini contoh presentasinya. Ini jenisnya kuis ya Bapak Ibu ya, jenis presentasinya kuis. Nah, bagaimana kalau kita membuat mulai dari awal? Membuat mulai dari awal. Kita praktek langsungnya membuat dari awal ya kemarin ketentuannya. Kita kembali ke beranda. Ini saya keluarkan dulu.
Sudah 4 orang yang berhadir, jadi kita bisa praktek langsung. Kita kembali paling awal. Nah, ini adalah berandanya si Canva, berandanya si Canva. Terus kita mau membuat presentasi. Membuat presentasi tinggal klik sini aja ya Bapak Ibu ya. Tinggal klik yang di sini, presentasi buat baru. Nah, ini dari awal. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, ini lembar kerja pertama nih. Kita mau praktek dulu bikin presentasi. Pertama, tuliskan judulnya. Misalnya saya ingin membuat tentang sejarah Indonesia ya. Sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia. PPT Sejarah Indonesia. Ini yang bikin manual ya Bapak Ibu ya. Kalau bikinnya AI kemarin sudah kita praktekkan. Nah, pertama apa? Bapak Ibu cari backgroundnya dulu. Nah, backgroundnya yang sesuai seperti apa? Cari aja di elemennya. Misalnya Indonesia background. Jadi elemen ini sangat banyak membantu kita untuk menambah ornamen-ornamen sehingga media kita lebih menarik. Sinyal kita loading dulu. Oke, ambil salah satu yang sesuai, semisalnya saja ini, apakah ini bisa dijadikan background? Nah, kalau untuk melihat apakah sebuah elemen itu bisa dijadikan background, Bapak Ibu bisa mengklik elemen tersebut. Misal, ini kita klik, kalau klik titik tiga, kita lihat pilihannya sampai bawah. Nah, seperti ini ada pilihan ya Bapak Ibu ya, tetapkan gambar sebagai latar belakang. Nah, berarti itu elemen bisa digunakan sebagai latar belakang untuk PPT kita. Coba saya klik. Nah, ini sudah jadi latar belakang. Kenapa jadi disebut dengan latar belakang atau background? Karena dia muatannya posisinya sangat pas gitu dengan ukuran kerja lembar kerja kita. Nah, sangat pas ya Pak Ibu ya. Makanya kita supaya lebih mudah gunakan tadi yang tampilkan sebagai background. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk covernya, terus kita tuliskan judulnya. Judulnya tinggal klik teks, terus tambahkan judul. Sejarah Indonesia. Indonesia. Sini di Canva juga tersedia banyak jenis font. Kalau ini fontsnya sangat formal, Bapak Ibu ya, bisa diganti fontsnya sesuai kebutuhan kita. Nah, sejarah Indonesia. Ini saya mau ganti warna latar belakangnya agak enggak. Tampilkan sebagai nah, untuk teks pun bisa dibikin cantik Bapak Ibu ya di Canva. Jadi kalau ingin mengedit teksnya, kalau ingin mengedit teksnya itu adalah klik elemen teks tersebut, terus klik efek. Nah, efeknya sini berbagai macam. Ada bentuknya kerangka. Nah, kalau kerangka dia seperti ada bingkainya, Bapak Ibu ya, seperti ada bingkainya. Terus ada echo, ada bersinar juga bisa. Terus saya mau milih yang pakai kerangka, terus kerangkanya bisa diganti warnanya. Nah, warnanya bisa diganti, warna apa? Kerangkanya warna biru misalnya. Nah, tapi lebih cocok abu-abu. Terus saya kasih tebal juga bisa. Nah, dipertebal. Nah, juga bisa ya untuk itu.
Ini untuk teks. Terus setelah judul, apa Ibu ya, setelah judul, apa sih yang selanjutnya kita lakukan? Yaitu adalah halaman kedua. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengklik halaman kedua, bisa diklik tambah ini ya, klik tambah. Nah, ini sudah halaman kedua. Halaman kedua. Halaman kedua berupa apa? Yaitu adalah berupa tujuan pembelajaran, misalnya, bikin tujuan pembelajaran. Kita Apa edit udah dulu, selesai? eh, Udah kamu misalnya selesai? ini untuk backgroundnya. Kenapa nih, Cak? Nah, untuk jadikan background bisa diklik titik tiga, bisa diklik titik tiga, lalu pilih. Nah, ini bisa ya ganti latar belakang. Ini bisa jadikan background. Nah, terus apa tujuan pembelajaran? Karena ini Bapak Ibu ya terlalu cerah backgroundnya, kita bisa mentransparasikan. Nah, jadi agar terbaca ininya tulisannya. Nah, ini saya tulis tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran sejarah Indonesia. Misalnya eh, kita mau tuliskan tujuan belajarannya apa, nanti bisa dicari di CP masing-masing apa Ibu ya. Saya rasa Bapak Ibu pasti sudah mengetahui CP sesuai materi yang diajarkan Bapak Ibu. Saya ingin membuat tujuan pembelajarannya, tambahkan teks, misalnya satu, mengenal mengenal letak geografis Indonesia. Geografis geografis Indonesia. Ini kebesaran. Kalau kebesaran tinggal tarik aja ya. Cukup mudah kalau di Canva itu. Misalnya tujuan pelajarannya cuma dua. Memahami. Saya sembarang aja Pak Ibu ya. Nanti menyesuaikan dengan CP masing-masing. Memahami eh, sejarah kemerdekaan Indonesia. Bukan. Ya sudah terserah aja. Karena saya guru matematika, saya coba aja nih, kemerdekaan Indonesia. Nanti yang sama-sama Indonesia ya. Oke, nah ini kalau mengganti fontnya dan huruf dan apa-apanya bisa kita klik ini kurang ini ya, terlalu formal. Saya suka biasanya jenis hurufnya seniklet. Oke, nah ini kita bisa teks ini kita bisa mengatur ya, mengatur jarak antara baris, misalnya kemepetan atau jarak antara huruf. Ini saya mengatur jarak antar baris. Nah, udah dapat ya tujuan pembelajaran dan isinya. Lalu yang kedua apa? Materi ya Bapak Ibu. Nah, jadi saya coba contohkan kenapa saya langsung ke materi. Nanti saya ingin mencontohkan bahwa di Canva itu materi pun bisa menggunakan AI seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah materi. Materi bukan. Letak geografis. Ini materi pertamanya letak geografis Indonesia. Nah, nah, materinya kita belum punya nih Bapak Ibu misalnya ya. Ataupun kita harus mengetik atau mencari ke aplikasi lain itu nggak perlu ya. Nggak perlu kita tinggal minta saja di AI-nya Canva. Nah, mintanya di mana? Jadi di sini kita bisa hapus dulu. Terus oke, geografis ya, se-Indonesia. Nah, kita klik seperti ini dulu. Di sini ada klik ini ya Bapak Ibu ya, pulpen pulpen berbintang. Pulpen berbintang itu tujuannya adalah AI-nya Canva. Jadi di pulpen berbintang itu ada berbagai macam pilihan. Ada yang mengubah teks, bisa tulis ulang, perbaiki ejaan. Misalnya kita ejaannya kurang yakin, kita minta si Canva ini untuk memperbaiki EYD kita juga bisa. Terus bisa melanjutkan menulis, misalnya kita stagnan dengan ide yang ada,
kita bisa minta bantuan. Ini bisa dipersingkat kalau kepanjangan ketikan kita atau ini lebih asik misalnya eh, apa namanya tujuan kita adalah kepada anak-anak remaja misalnya bikinkanlah kata kalimat-kalimat ini yang lebih asik dan tidak formal maksudnya. Nah, kalau ini lebih formal, ini juga bisa membuat kuis dan menghasilkan suara AI. Nah, bisa menghasilkan suara AI. Jadi saya di sini akan memilih lanjutkan menulis. Nah, kalau melanjutkan menulis, nanti hasilnya langsung ke gini Bapak Ibu. Karena saya mengetikkan Indonesia, maka dia akan menjelaskan Indonesia bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan bla bla bla. Itu untuk lanjutkan menulis. Lalu bagaimana kalau ubah teks? Nah, ubah teks ini pakai perintah. Ini kayak ChatGPT. Tolong berikan saya pengertian tentang. Nah, ini pakai yang ubah teks. Kalau ubah teks itu dia seperti ChatGPT. Seperti ChatGPT itu kita ketikkan prompt-nya. Nah, kalau lanjutkan menulis itu kita menuliskan beberapa kalimat. Ketika kita klik lanjutkan menulis, maka akan muncul kalimat yang direferensikan. Nah, kalau seperti ini kita baca dulu Bapak Ibu ya. Oh, ternyata ini benar kita ganti. Nah, udah nih kita nggak perlu lumayan repot untuk mengetik kembali karena sudah ada di Canva-nya. Nah, ini materi. Letak geografis Indonesia. Udah dapat materinya, Bapak Ibu ya. Udah dapat materinya. Terus Bapak Ibu ingin menambahkan lembar kerja. Nah, lembar kerja. Bisa juga Bapak Ibu ya. Nah, salah satu keunikan di Canva itu, dalam satu file, dalam satu pengerjaan itu tidak hanya mulu PPT. Jadi bisa pakai hasil lembar kerja yang lain. Misalnya saya ingin menginput lembar kerja bentuknya A4. Bapak Ibu tinggal klik aja yang di sini. Nah, klik di sini. Lalu pilih ukurannya, ukuran khususnya, saya pilihnya sentimeter, ini 29, 21, kalau A4 apa? 29 ya, atau kita cari ke sini. Ini A4, A4. Nah, dokumen A4. A4 vertikal ya. Nah, selebaran A4 gini ya, bentuknya ya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi dari satu apa namanya dari bentuk landscape bisa langsung ke potret. Nah, itu bagusnya di Canva itu ya. Jadi dalam satu file kita tayangkan di proyektor itu bisa jadi dua dua jenis bentuk pengerjaan. Bahkan lebih Bapak Ibu ya. Misalnya satunya adalah bikin tugasnya. Nah, Bapak Ibu tinggal cari di template aja kalau tidak ingin membuat dari awal. Lembar kerja sejarah Indonesia. Nah, ini. Misalnya saya ada yang saya minati lembar kerjanya, saya klik aja Bapak Ibu. Nah, misal nih Bapak ya, misal ya, karena ini tidak sesuai. eh nah, ini misalnya adalah lembar kerja yang dikerjakan peserta didiknya, lembar kerja yang dikerjakan peserta didiknya. Terus untuk slide berikutnya mau apa lagi nih Bapak Ibu juga bisa ya. Mau slide berikutnya mau apa lagi juga bisa. Bisa menampilkan video atau menampilkan sheet ini adalah seperti Microsoft Excel itu juga bisa. Atau situs web juga bisa. Atau Bapak Ibu ingin mengkombinasi dari PPT yang kita buat secara manual di Canva dengan game edukasi yang kita buat di Canva juga. Kita bisa masukkan di sini. Bagaimana caranya? Nah, ini kan kalau ibaratkan konsep PPT, Bapak Ibu ya, dari cover, terus ada tujuan pembelajaran, terus ada materinya, itu sudah terpenuhi ya untuk PPT.
Dan selanjutnya apa? Pasti harus ada evaluasi. Nah, evaluasinya itu bisa pakai bikin LKPD ini, bisa pakai LKPD ini tinggal diedit atau nanti menggunakan game edukasi. Game edukasi. Game edukasinya bisa ambil di Canva atau di luar. Ini saya coba ya Bapak Ibu ya. Ini saya hapus sebentar. Saya masuk ke, salah lagi. Saya hapus dulu. Mana ya? Situs web juga bisa. Hmm, hmm, Kemarin saya sudah menjelaskan embed belum ya? Situs web. Nah, ini situs web juga bisa. Situs web ini kita mau ngambil game dari luar misalnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu apakah pernah juga pasti kan mendengar Quizizz atau Wayground sekarang berubah ya Bapak Ibu ya. Jadi kita juga bisa menempelkan Quizizz di sini, Quizizz atau Wayground atau Wordwall atau Educaplay. Berbagai macam game edukasi di sana juga bisa. Cara menautkannya, cara menautkannya, Bapak Ibu bisa pergi ke Yground, Bapak Ibu, Yground, akun Yground Bapak Ibu. Nah ini, nah Bapak Ibu yang sudah bikin asesmen di Yground, tinggal klik perpustakaan sini. Nah misalnya saya mau membuat evaluasi ya sesuai materi tadi sejarah Indonesia ya. Nah, ya saya ambil di beranda ya agar sesuai buat sejarah Indonesia. Nah, ini ada sejarah Indonesia. Saya ngambil yang ini nih, saya klik. Saya mau menambah banyak PPT saya, media pembelajaran saya. Nah, ini karena sudah kita bisa sebarkan, Bapak Ibu ya, sebarkan kita mau ngambil linknya, salin link. Nah, linknya ini sudah kita salin, lalu kita kembali ke Canva tadi, Bapak Ibu. Mana ya? Nah, ini. Nah, kita mau menambahkan evaluasi atau asesmen buat peserta didik. Jadi, kita bisa ambil hmm, di aplikasi, klik aplikasi, terus Bapak Ibu klikkan embed. Jadi embed ini banyak banget gunanya Bapak Ibu ya untuk mengkolaborasikan Canva dengan aplikasi-aplikasi lain yang di luar. Nah, setelah saya embed, saya tempelkan di sini, saya tambahkan ke desain. Nah, ini udah masuk ya desainnya untuk evaluasinya. Nanti peserta didik bisa mengklik. Ini kita bikin supaya cantik backgroundnya dulu. Seperti itu. Nah, jadi eh, presentasi kita itu udah siap dipakai Bapak Ibu ya. Sudah ada ini secara umum Bapak Ibu ya. Cover, tujuan pembelajaran, materi, lembar kerja, maupun pakai game edukasi yaitu pakai Quizzes. Nah, lalu bagaimana cara nanti nge-share ke siswa? Nge-share ke siswa, kalau Bapak Ibu menggunakan proyektor, nanti Bapak Ibu tinggal di sini aja, ditampilkan slideshow-nya saja. Nah, ditampilkan slideshow-nya saja, nanti muncul. Ano tadi kan kami ko game. Ah,
Nah, nanti muncul Bapak Ibu ya, nanti muncul sendiri materi dan slideshow-nya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menugaskan ini kepada peserta didik, Bapak Ibu bisa mengklik bagikan, kayak kemarin juga Bapak Ibu ya, mengklik bagikan, lalu kita ke tautan umum. Nah, tautan umum, nanti tautan umumnya itulah kita buat, lalu kita salin dan kita share ke peserta didik. Kalau ingin peserta didik ingin membelajar mandiri di rumah masing-masing. Kalau menggunakan proyektor, tinggal di slideshow saja, Bapak Ibu ya, tinggal di slideshow saja. Nah, itu untuk cara membuat presentasi secara manual di Canva. Nah, kemarin kita sudah kan Bapak Ibu yang men-spill bahwa bisa juga menggunakan AI-nya Canva langsung jadi. Nah, jadi terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana, mau yang manual ini atau yang AI Bapak Ibu ya. Itu untuk yang presentasi. Nah, untuk materi yang saya kirimkan ke Bapak Ibu sekalian yang via PDF Bapak Ibu ya di grup WA, kita lihat lagi. Nah, ini materi yang saya sampaikan. Kemarin sudah belajarkan pada dari nol. Terus tadi kita sudah bikin, kita buat apa namanya PPT. Nah, terus ini hari ketiganya adalah nanti tergantung Bapak Ibu ya mau hari tiga itu kita belajar apa. Nah, ini sudah. Nah, kalau bikin video di Canva itu juga bisa Bapak Ibu ya bikin video pembelajaran di Canva. Ini yang saya buat ya Bapak Ibu yang saya buat nanti bisa Bapak Ibu mengklik di sini. Itu juga bisa. Terus, nah ini yang kemarin minta spill ya Bapak Ibu ya, bagaimana cara jualan produk di Canva. Bapak Ibu sudah bisa dulu kan nih bikin produknya di Canva nih. Bapak Ibu, ada beberapa ketentuan Bapak Ibu untuk jualan produk Canva. Nah, jadi kita bisa berjualan produk Canva, tapi jangan menggunakan Canva Edu ya Bapak Ibu ya. Canva Edu dilarang untuk berjualan karena Canva Edu tugas peruntukan utamanya adalah untuk proses pembelajaran. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin jualan produk digitalnya Canva, Bapak Ibu harus punya akun non-edu. Nah, akun non-edu. Seperti itu. Jadi gunakan akun non-edu untuk berjualan. Selanjutnya dari silabus ini adalah bikin poster, bikin PPT, dan bikin video. Nah, ini salah satu apa namanya? Ini LKPD apa Ibu ya? LKPD. Tadi kita sudah belajar LKPD, ini pada LKPD. Nah, LKPD itu bentuknya seperti ini. Saya coba klik ya Pak Ibu ya, salah satu ya lembar kerjanya. Nah, ini bentuk LKPD. Banyak juga orang yang menjual bentuk LKPD seperti ini di dunia digital, Bapak Ibu ya. Nah, ini sederhana saja kalau ingin bikin LKPD seperti ini. Nah, Bapak Ibu, jika ingin nanti ingin misalnya punya karya dan ingin menjualnya juga bisa, Bapak Ibu ya. Biasanya cari aja di sini, di template sini banyak. Di template ini asalkan dimodifikasi ya, Bapak Ibu ya. Diharapkan dimodifikasi dulu, baru dijual. Misalnya kalau ingin menjual, seperti itu. Tapi harus dengan akun non-edu. Kalau edu nggak boleh ya Bapak Ibu ya karena lisensinya juga nggak boleh untuk dijual.
Nah, di sini banyak Bapak Ibu ya, LKPD yang bisa di-editable, diedit kembali, dimodifikasi kembali. Misal ini lembar kosong untuk LKPD. Nah, saya mau nih, biasanya anak-anak ini sering banget Bapak Ibu ya, nah ini belajar suku kata misalnya, terapkan. Nah, ini LKPD, misalnya Bapak Ibu sudah pandai bikin karya digital, misalnya LKPD seperti ini. Ada nama, ada kelas, ada judul apa Ibu ya. Terus ada perintah. Nah, terus ada soal yang dikerjakan. Kalau Bapak Ibu menarik ini untuk dijual, Bapak Ibu harus ini dulu apa Ibu ya, dimodifikasi dulu, jangan langsung ambil punya orang apa Ibu ya, kasihan nanti kreatornya. Mau diedit aja dulu, edit misalnya warna hijau, terus diganti fontnya, misalnya fontnya adalah ini. Nah, itu harus diedit dulu dan dimodifikasi. Nah, ini sangat mudah ya Pak Ibu ya. Cara pembuatannya pun menurut saya sangat mudah. Tidak banyak seperti presentasi tadi ya, beberapa slide ya. Kalau LKPD kan cukup satu slide saja. Nah, kalau untuk LKPD ini, kalau ingin Bapak Ibu nanti punya karya sendiri dan ingin dijual, itu harus diedit dulu Bapak Ibu ya, jangan langsung kesian. Lalu ini ukurannya apa? Ukurannya ukuran LKPD kayak ukuran A4 21 cm kali 29,7 cm. Itu untuk membuat LKPD. Nah, bagaimana kalau ingin bikin poster di kelas? Ingin bikin poster di kelas, Bapak Ibu tinggal eh, tuliskan saja di beranda awal itu kita mau poster nih. Nah, ini dibuat. Nah, pengennya apa? Klik aja poster. Ingin bikin poster di kelas nih, di ruang kelas. Poster untuk pojok baca, misalnya, atau di mading. Pilih aja poster. Misalnya posternya segini. Nah, itu untuk poster ya Pak Ibu ya. Tadi kan untuk LKPD ya. Cari aja tulisannya lembar kerja gitu. Nah, ini untuk poster. Tetap judul Pak Ibu ya. Jangan lupa judul. Nah, poster bisa, cari template juga bisa. Nah, seperti ini. Mari budayakan membuang sampah. Hanya, tapi kebanyakan sekarang pakai AI ya, terus, apa untuk pembuatan apapun kebanyakan pakai AI. Nah, tapi ke Bapak Ibu kalau ingin menjual misalnya ini punya karya digital sendiri, biasanya kalau pakai AI itu kelihatan Bapak Ibu ya desainnya ini AI, apa ya, karakteristik desain seseorang tuh kelihatan ini ada buatannya AI deh. Biasanya lebih penuh, eh, lebih penuh template-nya itu, desainnya itu lebih penuh, banyak tulisan ini, banyak ornamen ini gitu. Nah, kalau yang manual itu biasanya dia mengikuti aturan desain desain grafis ya kan, ada alignment, ada konsisten. Nah, itu makanya terlihat berbeda ya. Kita mungkin bisa membedakan ini buatan AI, ini buatan sendiri manual. Nah, seperti ini kita bisa membuat menua, ambil elemennya di sini, matahari di sini, pohon di sini. Nah, bisa. Terus ini fontnya juga banyak ya kan. Kalau AI biasanya ketahuan deh fontnya. Jenis fontnya tuh kayak familiar banget ini kayaknya AI font, jenis font-fontnya. Nah, seperti itu. Ini bikin poster ya, Pak Ibu ya, bikin poster. Kalau bikin video itu lebih ini lagi ya, Bapak Ibu ya, lebih sedikit. Kalau di Canva itu agak susah menurut saya bikin video ya. Saya lebih suka bikin video di CapCut. Kalau di Canva tuh agak berat. Kenapa jadi dia agak berat? Karena si Canva ini kan punya banyak fitur apa Ibu ya. Tidak hanya ngedit, ada AI, ada macam-macam deh. Itulah mungkin menurut saya yang membuat dia agak berat ketika bikin video. Nah, video yang saya share di apa
di tadi di kelas Canva tadi. Nah, ini videonya ini saya klik ya. Ini contoh video. Kita hapus dulu deh, kayaknya kebanyakan jendela yang terbuka. Agak lambat ya. Loh, lupa ke sini. Nah, ini video yang saya sisipkan di materi tadi. Ini sebenarnya video sangat-sangat sederhana, Pak Ibu ya, menggunakan Canva. Edit template. Lihat template. Edit template. Lihat template. Kan ini salah klik saya. Edit template. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ngedit sendiri ya, karena template sudah saya kasih. Nah, ini menurut saya yang agak berat gitu di Canva, karena memang tidak karena Canva itu dasarnya bukan video ya Bapak Ibu ya, dia dasarnya untuk desain media selain video. Nah, kalau video bentuknya seperti ini ya Pak Ibu ya, kalau Pak Ibu yang pernah menggunakan CapCut, menurut saya lebih ke CapCut. Konsepnya sama ya, tuh ada elemen, ada background, ada tulisan dan lain-lain. Lalu nanti hasilnya membagikannya bagaimana cara dengan dibagikan terus pakai video MP4. Seperti itu saja sih bedanya Bapak Ibu untuk video. Diunduhnya adalah menggunakan eh, sini video MP4. Nah, kalau dia pakai PDF bentuknya jadi file PDF deh. Nah, kalau yang di video MP4 maka dia akan berubah menjadi video MP4. Seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk video. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian menurut saya materi dan praktek kemarin kita sudah lumayan ini fokus ya untuk materi AI dan Canva-nya dan hari ini cuma memperagakan membuat presentasi KPD, poster dan video tadi. Nah, bagaimana Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan atau saya ingin menjelaskan yang ini nih, yang ini. Nah, atau hari ini untuk besok fokusnya ke sini atau bagaimana? Saya serahkan ke Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Saya stop share dulu ya. Ini harus ada foto bersama ini. Jangan lupa Pak Rido untuk fotonya ya. Izin, Gimana Pak Ibu ada yang ditanyakan? izin Bu, Halo, ada yang ditanyakan Ibu? izin Bu, Bu maaf. Iya, sebentar saya kerasin suara dulu. Ya, silahkan. Bu Haryati mau bertanya apa ya? Bu, rencananya kan hari ini langsung masuk ke akun Canva-nya Bu. Cuman belum belum bisa terhubung nih, belum bisa masuk kita di Google. Oh, gangguan ya Bu? Kendala tidak masuk kanvanya? Rencananya mau minta bantu didaftarkan ke Canva Edu Bu. Biasanya kan Canva Yang per orang atau sekolah Bu? Per orang dulu. per orang dulu aja Bu. Nanti kalau Oke, udah bisa per orang kita bisa daftarnya sekolah gitu. iya, iya. Ibu bisa share screen nggak di layar komputer Ibu, biar saya ini bimbing. Untuk akunnya, bentar ya, akunnya itu tanpa untuk penjualan.
Yang ini ya Bu. Saya yang kan saya ini ya di kolom komentar ya Bu, saya kirimkan linknya. Susah banget. Ada linknya. Kan Bu ya di kolom komentar ya. Bentar. Hah? Klik aja Ibu tanpa pendidikan gitu. Klik apa? Tanpa pendidikan. Kanva Tanpa pendidikan. pendidikan ya. Nampak Bu yang saya share screen saya nampak tak Bu? Iya, ini Google ya. Iya Ya, Google. ini Google. Kita ini kan Bu pakai komputer di ruang itu kan yang baru, jadi nggak ada aplikasinya, belum diinstal. Jadi saya pakai Google-nya. Yang ini ya Bu Mas, yang yang mana nih tanpa pendidikannya? Buktinya ya. Saya masih di laptop saya berputar Bu. Kayaknya lagi. Nah, ya. Masih false nih Bu. Gimana Bu? Udah share screen belum? Share screen-nya terpost Bu. Lagi cari gimana nih? Oh, Slide. oh ini udah Slide. nyala nih, udah nyala. Udah nyala. Ya, linknya udah saya kirim Bu ya di kolom komentar. Ya. Ya berarti yang tadi kan? Ini buka. Ini kolom komentar deh. Ini ya.
Ini pinjam nampak anak layar apa tuh? Situ ada nampak. Enggak, kan share screen, berarti ke semuanya. Oh iya. Udah? Nah, Udah, Bu? iya Bu, Yang ini itu. ya? Iya, dapat. Iya, dapatkan verifikasi kan Pak. Coba Bu klik. Nah, Nah, Google Ibu. Google. Ini. Iya, akun. Ah, benar. Nah, akun Ibu. Akun apa? Google. Oh, iya. Ini ada pengetahuannya. Wrapping like ini juga nih. Left. Klik arrow on. Download left. Tadi Air hydrant. oh air hydrant ya. Motorcycle. Traffic lights. Gimana? Oke, ya silakan. Oke, rupanya. Udah pun lain tuh. Lupa ya. Lupa, Bu Mas. Passwordnya. Tidak ada pakai itu anawan. Akun nih dapat. Bisa. Bisa. Mana ya? Ya. Ya, ke email rasanya ya. Apa email tadi ada yang mana nih? Ada ketinggalan huruf. Hati harus. Oh iya 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 iya. Emailnya. Ini dia ngajak ke jadul. Ulang. Sibuk aja. Maaf ya Bu Mas lagi ngulang ininya. Emailnya. Ya, boleh. Mana cara tadi teh? Ini Kontennya email. Cari ya. Ini titik nih kalau besar. nih, ulang konten balik kenapa yang di nih? Oh, login with Google. Nah, apa itu di Ini ada verifikasi with Google. Ya memang salah tadi. Kadang tidak igual enggak kalau Iya. igual yang konten apa langsung iPhone, iPad, apa nih? Continue. ya Ini apa nih? Ajak langsung. Iya, nanti. jadi
Hmm. dari kantor. Aku gitu ya. Dan sudah persetujuan kayak no dah. Tidak pun dia ada. Persetujuan. Ini gimana nih, Mas? Itu ibu lupa itu kayaknya passwordnya. Try again lagi. Continue. Ibu scan pakai HP ibu. Ibu terhubung nggak akun ibu tadi ke HP? Terhubung dari Google ya, Bu ya? Kalau terhubung biasa. Iya, di ini di scan pakai HP biasanya bu. Mana? Dari barcode. Google Terhubung. Aplikasi barcode ya. Dari Google. Mungkin terbaru di mana? Ini kan? Lima ribu. Mana kok tidak? Lanjutkan bu, klik lanjutkan. Di Google. Oke, Lanjut, itu masukkan bu. Email sekolah ibu ada? Lu sekolah. Kalau nggak ada, Bu? Klik aja Ya. saya tidak punya. Ini. Itu, Mentega KRC itu. Ya. Gimana sekolahnya yang pakai ID ya? Ya, Bu. Sembarang aja pak, sembarang aja pak. Ah. Kalau ada ID bagus lagi. Bawahnya tuh ID ya, ini ada kasih keterangan. Saya tertutup tuh terima semua cookie apa itu gila ya. @gmail.com. Saya Waduh, saya tidak punya email sekolah. Terima semua cookie itu bu, terlindung saya. Oh, Nah ya, bawah lanjutkan. Nah ini satu dokumen foto nama lengkap. Ibu mau saya kemarin simpatika bu, surat mengajar. NUPTK aja itu ya? Boleh kalau ada. Boleh. NUPTK. NUPTK. Apa deh? Oh, gambar fotonya ya, Bu ya? Ya, filenya bentuknya itu JPG, PNG atau PDF boleh. NUPTK. Cari lagi. Wah, mana tadi? Hmm? Mantu KRC. Mentega KRC. Mantu Kecil gitu. Iya yang pendidikan itu udah bertiga. Gimana deh? NUPTK ini ada gambarnya gimana ya? Kalau nggak ada Di mana foto NUPTK, gimana, Bu? Aku sebenarnya ada. Diajak ke sana. Hah? Aku sebenarnya. yang ada file PDF-nya aja bu ya? Apa? Oh ya, Bawah nih. Bawah lagi. PSR, NRG. Enggak disarankan bu. Takutnya malah ketolak. Oh ya, nggak disarankan NUPTK. Nanti kalau setelah ini, NPTK Mas, atau setelah dimasukkan NUPTK, Ini kalau ada syarat lain lagi Ya. nggak, Mas? Langsung masuk aja. Enggak,
Itu aja Bu, palingan nanti disuruh ngisi guru kelas berapa, materi mapel apa gitu aja. Yang penting udahnya di NUPTK. Berarti kalau udah di UNPK berarti udah dapat Canva Edu tuh. Dia nanti ada mengkonfirmasi lewat email ibu. Ibu harus sering cek email ibu. Nanti dia kasih tahu ibu sudah berlangganan Kanva Pendidikan misalnya seperti itu gratis. Nah, nanti diberitahunya lewat email Bu. Mereka sistemnya email. Ya, ya. Email yang Berarti ibu sampai daftar tadi. oke oke. Oke, Bu Mas, terima kasih. Iya Bu. Sekarang belum ada ini Oke. UNPTK. Oh ya cari filenya aja dulu Bu. Oke. Atau Saya surat stop yang screen mengajar ya. tadi juga bisa. Saya stop Oh share iya ya, Bu. silahkan. Boleh boleh. Oke Bapak Ibu, apa yang ingin tanyakan lagi? Masih ada waktu sekitar 10 menit. Saya harap semuanya nanti daftar ini Bu ya, daftar yang Canva Edu ya. Atau nanti dari sekolahnya juga bisa daftarnya. Kita foto bersama dulu ya. Ini sudah lengkap apa belum ya? Kurang satu peserta apa gimana ini? Pak Den, biasanya ada Pak Dendi. Keluar. Ah, se- Bu Mas, Iya, Bu, siap Bu. eh, Iya, kemarin kan ada batasan tidak kalau misalnya kita ada yang masuk dari akun kita, ada batasan berapa jumlahnya? jumlah gimana Bu ya? Tim gitu ya? Kemarin kan ya tim kan bisa aja siswa misalnya kayak gitu kan? Iya, nggak ada batasan Bu, aman. Oh, nggak ada batasan. Eh, mungkin 1.000 siswa kali ya. Karena kalau saya lihat tracking kalau Canva Sheet itu mereka batasnya 999. Nah, mungkin sama Oh, juga dengan batasan tim 999 orang. oke oke. Oke Bu, aman Bu. Siswa kita belum lebih 1.000. Oke. Oke, Insya Allah lima gimana kita tahun, Bu? Apa Insya Allah 5 tahun akan datang. amin. Amin. Di sekolah saya juga belum sampai situ, Bu. Masih 700. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang tidak ada yang ditanyakan, kita bisa foto bersama. Untuk pertemuan ketiga nanti saya hubungin Pak Rido aja, Bapak Ibu ya, materinya apa. Tapi yang materi seluruhnya sudah saya kirimkan di grup WhatsApp. Nah, jadi Bapak Ibu bisa cek lagi di grup WhatsApp. Jadi saya belum mengirimkan rekaman Zoom, belum ya. Yang pertemuan pertama belum. Yang pertemuan kedua ini nanti sekalian proses saja. Oke, bisa foto bersama saja. Izin Pak Rido. Mungkin dari Pak Rido. Iya, maaf ya Ibu, saya sambilan kerja, ada yang dikerjain juga. Aman. Ya, oke, udah aktif semua ya. Kita foto dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Pak Rido. Untuk pertemuan ketiga nanti bagaimana Pak Rido? Lewat WA aja ya kita nanti chatting. Iya, untuk pertemuan Atau sudah ditentukan ketiga dulu? nanti lewat WA aja. Ya, Oh, nanti kami siap, siap. tentukan dulu Nanti aja. kabarin Kalimantan saya. aja, Bang. Ke Kalimantan aja. Kemana, Pak? Kalimantan. Kalimantan. Boleh saya. Tur kita Pak Rido, tur ke Kalimantan. Ini Pak Dewan. Nanti kita Oke, berarti kelas hari ini udah selesai ya Bapak Ibu semua. Iya, siap. Ya. Siap, siap Pak Rido. Oke, berarti udah bisa kita akhiri. Terima kasih atas waktunya semua pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini bisa masuk dan menjadi berkah untuk kita. Untuk hari ini kita cukupkan dulu dan lanjut besok lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi ya. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Kita bertemu lagi pertemuan ketiga. Sampai selamat bekerja kembali Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke, saya izin lip ya. Oke. Ya, Orang Bu. diatur kamu nak tim nang dia tim kau. Nah, halal lah gitu ya. Sudah lah. Jadul tuh kebersihan. Nanti sebenarnya jadwal kerajaan guru, jadwal kerajaan Wah.